Yes, kembali lagi di Markas Podcast. Oke, Bung Adi, Ya. kita tidak anti-intinya nih karena senang gitu loh, excited sekali bahwa timnas kita melenggang ke Piala Dunia dengan jalur kualifikasi kan. Kualifikasi. 2 tahun lalu kan kita tuan rumah tuh. Tuan rumah. Dan sekarang prestasinya bertambah lagi lewat jalur kualifikasi. Nah. Mungkin pertanyaan saya ini agak sebenarnya panjang masih perjalanannya Piala Dunia, sedikit aja Bung Adi. Ya. Untuk kita nanti mengulas Piala Asianya. Bagaimana bisa nggak bersaing di Piala Dunia nanti itu sebenarnya? Kalau pasti tim-tim ya kalau kita ngelihat Asia, oke kan kita udah bersaing ya, udah ada Eropa, ada Amerika ya kan, ada CONCACAF. Ya. Jadi kalau masalah bersaing ya jelas pasti kita bisa bersaing karena terbukti kita bisa lolos. Ya kan, itu pertama. Tapi kan lawan kita tuh Asia aja kan. Ya kan, di Asia aja udah kita bisa mampu juara grup lagi. Ya kan? Ya kan, juara grup lagi kita. Walaupun Korea setuju nggak kalau itu menang beruntung? Ya, walaupun dibilang menang beruntung ya jelas kita juara grup ya kan. Artinya kan kita bisa bersaing. Menang gitu kan? Ya kita bisa bersaing gitu kan. Artinya kita setara dengan Jepang, setara dengan Arab Saudi. Ya kan, yang sudah lolos. Ya kalau dia bisa bersaing ya bisa. Nanti tergantung kan di atas lapangan lagi. Kita bahkan berbeda lagi. Jadi kita ngomong di atas kertas berarti. Ya, kalau di atas kertas ya kita bisa. Nah, ini adalah sebuah kebanggaan bagi kita kan. Pasti. Sebuah kebanggaan pada adik-adik kita bahwa prestasi kita juga. Sangat prestasi. Bahwa kita mampu lolos Piala Dunia U17. Dan jangan lupa ini adalah juga perjuangan bukan dari adik-adik sendiri tapi manajemen pengurusan U17 dan termasuk PSSI Pak Erick Thohir dengan program yang dia bilang, ya kan? Jadi pasti setelah Piala Asia ini, ya entah kita sampai mana di Piala Asia, ya kan? Pasti nanti ada schedule untuk kelanjutannya karena kita sudah mencapai Piala Dunia U17 pasti ada schedule atau latihan atau program pertandingan untuk mempersiapkan di U17. Kalau dibilang kita yang Bung Asri bisa, ya udah dengan terbukti kita udah lolos, nanti pasti ada schedule ya pasti bisa. Ada persiapan. Sebelum tahun 2026 juga ya? Kemarin 2024 ya. Apa 2025 kalau yang benar. Oh, 2025 ya? Di Qatar. Di Qatar kan? Oh, berarti tahun depan ya? Ya. Berarti kemarin 2023 dong? 2023. Yang kemarin kan kasusnya yang seharusnya U20-nya yang Piala Dunia, jadi karena dilobi lagi dengan Pak Jokowi kemarin sama Pak Erick Thohir, akhirnya U17-nya yang dikasih jadi tuan rumah. Ya walaupun nanti kita bersaing dengan misal Argentina, ya kan, Brasil, Inggris, Belanda loh. Jerman, Spanyol, Italia ya kan? Italia, Spanyol, ya benar. Banyak itu. Dan ajang ini nantinya akan membuat kita untung walaupun kita misal di fase grup misalnya gitu kan. Kita bisa memberikan permainan yang bagus, kita memberikan jati diri kita. Adik-adik kita kan pasti akan dilirik. Karena banyak nanti scouting dari scouting dari klub-klub ya kan, klub-klub besar Eropa, klub-klub menengah Eropa pasti nyarinya adalah di Piala Dunia tersebut. Iya benar. Nah, itu untung. Jadi kita udah lolos sebagai kan nanti nunjukin bahwa ini kualitasnya adik-adiknya kita. Jadi inilah jalan menuju mereka ke jenjang lebih tinggi. Jadi ini sebuah proses dari PSSI juga. Jangan dibilang ini bukan proses untuk pembinaan. Ini adalah proses pembinaan. Jadi nanti mereka akan dilihat scouting, kalau bagus bisa dijadikan pemain di reserve-nya mereka, di U17-nya mereka kan. Mereka kan ada di liga kan, liga yang lebih berkompeten kalau di Eropa kan. Benar. Di Brasil pun ada terbukti di Weber ya kan. Mainnya kan belum di Boca Juniornya, belum di senior, masih di U20-nya. Nah, nanti ini jadi jembatan. Benar. Untuk masuk nanti ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi ada yang bilang sampai kapan stop naturalisasi? Nah, ini program. Ya kan? Program selamanya bahkan. Iya, ini kalau adalah menuju program. Jangan dibilang
Sampai kapan kita harus naturalisasi? Saya paling benci dulu kata-kata seperti itu. Pertanyaan sampai kapan ini? Sampai kapan? Sampai kita bisa membuktikan bahwa kita hebat. Iya. Anak lokal kitanya. Nah, Ya kan? Iya. Ya sekarang kalau kita udah main di U17 misalnya. Main di tingkat Eropa. Iya. Ya di Belgia misalnya, atau enggak di Belanda. Bagus, mereka main terus di sana, diam di sana terus, apakah masih dibilang naturalisasi? Ya kan sama aja kayak pemain-pemain kayak Ivan Jenner, kan? Cuma bedanya dia yang lahir di sana dengan kita yang dibeli ke sana. Iya, kan? Iya, padahal prosesnya itu sama. Dan itulah langkah-langkahnya kan. Iya. Kita masuk Piala Dunia, kita dilirik diambil di latihan ke sana, terus-terusan main, apalagi kalau main bagus, jenjangnya lebih tinggi, mental sudah terbukti. Ya kan? Tapi itu juga perlu dari tim senior untuk mengangkat lagi rank FIFA kita. Iya. Itu tambah lebih menjadikan poin buat kita. Ya kan? Jadi kalau 100 besar kan enak, semua bisa. Di Inggris masalahnya ketat sekali tuh liganya. Iya, benar. Kalau Liga Inggris tuh nggak boleh. Syaratnya juga banyak. Banyak syaratnya untuk main di Liga Inggris itu. Ya kalau bisa yang syaratnya agak nggak terlalu ketat itu kan Belgia, Belanda, terus ada Skotlandia, masih liganya masih lumayan bagus lah. Jerman juga. Nggak terlalu keras kok. Spanyol gimana? Ya kan? Spanyol juga enggak kan, buktinya Messi kan di mini. Ada kalau Spanyol ada ini ya Bung Tangkas juga. Ada juga ya? Ada. Tapi buktinya Sevilla mau beli Messi itu. Messi Girls. Ya kan ada ketentuan dia harus pemainnya liganya pemain lokalnya mereka harus ada di startingnya berapa gitu. Oh, gitu. Ada. Oh ya, yang penting gitu. Ada syarat-syarat. Yang penting kita dilirik aja dulu. Ya, dilirik dulu dikasih coba tes di sana, main dicoba kan. Ya kalau kita mampu ya bisa nanti lanjut lagi. Ya. Marcelino kan gitu juga awal. Marcelino di Inggris, di Liga 2 masih bisa itu. Iya. Liga Championship-nya. Ya kan kita makanya saya bilang dia yang main di reserve-nya aja dulu. Pemain yang klub-klubnya yang seperti yang di bawah-bawah lah dulu. Pasti ngelirik itu. Cuman kalau di Inggris tuh ada syaratnya memang ketat. Cuman kalau misalkan tim dia sudah promosi baru ada lagi. Sudah promosi diperbolehkan karena memang dia yang membawa. Karena dia bawa dari umurnya dari segini dan punya jenjang. Bukan umur, artinya dia membawa klubnya itu ke Liga satunya Liga Primernya kan Inggris itu kan. Boleh itu. Tapi kalau udah di situ enggak bisa kita beli. Ya. Atau ngambil pemain yang di rank FIFA-nya itu di bawah 100. Di bawah 100. Di atas 100. Oh iya, di atas 100. Di atas 100. Nah, otomatis timnas senior harus cepat ini. Kan targetnya Pak Erick Thohir juga. Itu bahwa juga kita harus bisa 100 besar dan jalannya akan mudah sebagai kita. Jalannya akan mulus. Bisa kemana aja dah itu. Iya. Makanya saya bilang yang berpikiran pendek itu kayak yang bilang sampai kapan naturalisasi, sampai kapan. Nah, inilah jembatannya. Kita harus naikin rank FIFA, kita harus bisa masuk Piala Dunia gitu. Ada loh prosesnya. Setelah kita udah naik dengan naturalisasi, maka dari itu pemain lokal kita terangkat yang punya talent gitu, talentnya bagus akan ke Eropa atau kemana saja yang memang berkualitas kan negaranya. Di situ kita berkembang, ya kan, setelah berkembang mereka lah yang akan menjadi pemain timnas, ya kan? Iya, benar. Negara-negara Asia seperti Jepang, Arab Saudi, Korea Selatan kan awalnya memang seperti itu, Bung Tangkas. Dan dulu kalau di Jepang kan dia tidak punya U17 itu enggak punya. Dia punyanya adalah Liga Universitas. Liga kampus. Iya, Liga kampus. Liga kampusnya dia malah Liga kampus itu liga yang lebih bagus untuk mencari pembibitannya. Iya. Di setiap kampus itu diadakan liga gitu. Iya, lebih profesional dia liganya. Jadi. Makanya pemain-pemain U17-nya Jepang itu dia ngambilnya juga pemain-pemain dari sekolah sebenarnya. Iya sih. Tapi itu agak susah sih diterapkan di Indonesia. Iya. Karena di Indonesia bukan susah Bung Tangkas, karena anak-anak kampusnya kan banyakan gadget ini main. Bukannya susah karena kita belum memiliki pakem yang pasti untuk liganya kita. Liga sendiri pun, Liga 1 pun masih dibenerin lah. Iya. Liga 1 pun banyak PR tuh. Banyak PR. Apalagi Liga 2, Liga 3, Liga 4. Oke, Bung Adi. Itu kita kan mimpi, ya kan.
bagaimana kita bisa artinya berbuat sesuatu lah di Piala Dunia Iya. kan gitu. Tidak artinya kita bukan hanya berarti kita lolos Piala Dunia udah seneng kan gitu. Iya. Setelah itu terbantai kan nggak ingin kan. Nah, Paling tidak kita bisa berbuat lah di Iya. situ kan. yang seperti saya bilang tadi, menunjukkan jati diri kan. Jadi terangkatlah kalau kita bisa Benar. membuat sesuatu di situ. Maksudnya membuat hal-hal positif, kemenangan lah atau Ya, dari segi permainan bagus, lah, ya. cantik gitu, mungkin itu membuat kita harkat dan martabat di dunia bola Indonesia kita kan terangkat lah gitu. Dan dunia pun sudah mulai melirik Indonesia, Bung Tangkas, karena dari sosial media mereka udah kita dilirik. Apa karena media sosial? Bukan, kalau saya sih bukan karena media, salah satunya ya. Nah, itu salah satunya. Karena memang kita dilihat, oh ini negara apa nih, kok bisa sampai sini? Makanya mereka, ada pemain kayak gini ya. Mulai ditonton lah. Iya, minimal. benar. Dan mulai diperbincangkan. Oke, itu mengenai kita ke Piala Dunia nanti, ya kan? Mudah-mudahan Coach Nova bisa mempersiapkannya semakin semakin teratur sampai kita nanti masuk bermain di Piala Dunia kan. Yang ini lagi satu, Bung Tangkas. Apa itu? Sebelum Bung Tangkas lanjut. Yang saya takutkan dan para netizen takutkan adalah Nova Arianto digantikan. Karena saya lihat banyak komen-komen jangan sampailah Nova diganti. Ya karena diganti orang Belanda lagi kan? Iya, nggak tahu kan, tiba-tiba kayak kemarin tiba-tiba diganti. Nah itu bukan kuasa kita masalahnya ya kan? Iya. Cuman harapan kita karena sudah kadung nyetel, ya kan? Sudah kadung udah kadung enak pakem gitu ya. Jadi logikanya ya pertahankan, ya kan? Iya, tapi kan banyak orang yang takut jangan sampai nih Nova diganti gitu. Baru salah sedikit nanti. Saya kan takutnya kan gagal di Piala Dunia gitu misalnya, udah ganti gitu kan. Nah kalau gagal di Piala Dunia mungkin is okay lah, ada penilaian khusus mungkin nanti ada apa, mungkin tidak sesuai target bisa jadi kan atau gimana nanti. Tapi kalau setelah Piala Asia ini lanjut ke Piala Dunia ini yang ditakutkan. Ya itulah jenjang dari Piala Dunia mau ke Asia, dari Asia ke Piala Dunia ini tiba-tiba tengah jalan diganti. Nah yang itu repot sih sebenarnya. Tapi kan yang tanggung jawab kan PSSI itu, Pak Erik sebenarnya yang tanggung jawab tuh. Dan yang kedua adalah saya takutnya adalah ini kan euforia, Bung Tangkas. Seperti biasa lah Indonesia. Kalau udah euforia tinggi, jumawa, jadi sok berlaga artis ya itu. Siapa? Ya kan kebanyakan kayak gitu. Udah masuk iklan, udah terkenal jadi kayak pemainnya maksudnya. Iya, pemainnya jadi hilang lah kedisiplinan dan lain-lain. Biasa kan. Gitu. Kan banyak seperti itu. Iya, kan saya bilang dari zamannya Evan Dimas. Itu kan ini adalah era emas kita. Tahu-tahu sampai di sini sebenarnya sampai di tahun ini masih bisa bersinar sebenarnya. Ya sebenarnya kan ini angkatan Evan Dimas. Cuman ada perlompatan. Iya, cuman out semua itu. Enggak kedengeran di mana. Siapa ya angkatannya dia ya? Yang mungkin yang bagus mungkin yang di siapa namanya? Yang di Jepang? Yang di Malaysia siapa? Yang di Malaysia itu Sadil Ramdhani. Ya Sadil kan eranya Evan Dimas ya kalau nggak salah ya. Ali Udin lagi kan? Ya, Ali Udin. Udah hilang itu. Udah hilang. Maldini Pali hilang kan? Ya. Udah nggak tahu kemana itu. Yang dari Medan itu juga. Oh iya, dari Medan tuh. Oke, itu kita ngomongin masalah Piala Dunia. Sekarang Piala Asia. Nah, Piala Asia ini kan masih lanjut nih. Masih? Mampukah Indonesia kita ini, timnas 17 ini untuk bersaing di 8 besar nanti ini? Kita langkah aja dah Afghanistan karena kan Afghanistan sudah nggak berpengaruh apa. Kita udah pasti ke 8 besar kan. Nah, di 8 besar ini dia akan ketemu, kemungkinannya kan pasti Jepang lah, Arab sudah pasti lolos, Uzbekistan ya kan. Saya Korea saya yakin kok lolos ya. Setelah ngalahin Yaman, Iran. Kan itu yang akan menjadi. Ya kan, coba kalau dihitung itu, Mbak, Arab, Iran, Korea, Jepang, Indonesia. Lagi 3 nih. Mungkin Arab Saudi udah. Arab udah. Uzbekistan. Nah, lagi 2. Nah, ini yang mana aja jadi musuhnya nih berat. Berat ini. Berat memang. Ya kan? Mampu nggak sebenarnya? Mampu kalau saya bilang. Mampu. Siapa aja pun lawannya itu. Kalau ya kemudian kan Jepang itu. Bukan runner up ya, Jepang juara. Oke. Kan kita runner up. Jadi kemungkinannya bisa Australia atau
Australia udah nggak tangkas Udah karena dia nggak mungkin kalah kemarin lawan Uni Arab. berarti yang di situ Ada Vietnam masih bisa kemungkinan sama lolos. UEA. Uni Arab. Berarti itu ya kemungkinannya. Ya. Kemungkinan besarnya Uni Emirat Arab berarti kan. Ya, Oke. mampu lah kalau saya bilang. Kalau Mampu masih ya? kalau Vietnam ya Mas. Ya lagi duel klasiknya kita kalau lawan Vietnam ya kan. Nguyen-nguyen. Nguyang-nguyang lagi lawannya. Ya bisa. Kalau Uzbekistan, saya bilang kalau Uzbekistan ini hampir sama, udah kayak kualitasnya udah sama kayak Iran gitu dah. Ada juara 3-nya nggak nanti nih Bodi? Juara 3 ada. Ada ya? Ada. Ada juara 3-nya. Kayaknya sih feeling saya Kalau Piala Asia ini biasanya ada Bung Tangkas. ada juara 3-nya. Ada. Paling tidak misalkan kita dapat juara 3 itu udah udah benar-benar bagus bagus banget kan. Bagus banget. Jadi sampai lolos perempat final tuh ya udah ya, bagus. makanya optimis saya nih kita mungkin lawan WA. Kalau kita lawan WA oke lah bisa, masih bisa kita menang. Setelah itu mungkin kita ke semifinal kan langsung Ya, kan. semifinal. 4 besar kan langsung kan, Ya. dari 8 ke 4. Nah, itu kan Ya semifinal. ketemunya bisa antara grup A atau grup D juga. Kayaknya diundi dah itu. Atau mungkin sudah ada bagannya. Sudah ada bagannya. 8 besar sudah ada bagannya. Bisa Jepang, kita bisa lawan, bisa Iran gitu. Ya siapapun itu udah berat banget itu Ya, kalau udah berat 4 banget. itu. Ya. Ya kan? Nah, itu mungkin ya 50-50 lah ya, artinya bisa menang bisa kalah kan. Tapi prediksi saya kalau sampai kita bilang kalah lah. Tapi kita bisa di juara 3-nya. Sama-sama kalah itu. Kalah dan kalah nyari peringkat 3 kan. Ya. Ya, kalau bisa ke jadi 2 peringkat 3 itu. Tapi kan kita harus melewati 8 besar ini dulu menang lawan ya, kalau lawan WA misalkan ya saya rasa optimis lah. Ya. Setelah itu 4 besar. 4 besar siapapun itu udah. Maut lah itu Jepang mungkin kan. Ya, Jepang bisa pasti. Korea bisa lagi kan. Kalau Korsel kan biasanya nih Bung Tangkas ya. Arab gitu kan. Kalau misalnya kita satu grup sama musuh kita, grup, biasanya di final biasanya ketemu. Ya benar. Ya mungkin Arab. Ya kan. Uzbekistan bisa mungkin. Iran, bisa Jepang atau Arab ya. Itu. Jadi 4 tuh. Ya balik lagi Bung Tangkas, kita lawan Korea aja kita pesimis kan. Ya buktinya awalnya kan buktinya kita bisa lolos. Ya makanya kita bisa berkaca cuma lewat di atas kertas, tapi di lapangan kan kita nggak tahu. Ya mudah-mudahan lah. Kayaknya mampu sih sampai semifinal kita oke lah. Ya pokoknya berikan kita yang bagus lah untuk adik-adik yang kita. Jangan lagi kita adik-adiknya kita udah lolos, dan Novarianto dan manajemennya dan staf kepelatihannya sudah memberikan sampai kita lolos sampai masuk Piala Dunia gitu. Janganlah lagi ada ini kurang gini, kayak takut sekali sih bersaing gitu. Kayak sirik banget sih kalau kita lolos gitu. Masih banyak kok gitu. Ya, saya harapkan untuk sisa pertandingan di Piala Asia ini keberuntungan tetap berada di timnas U17 kan. Walaupun seandainya nanti kita lawan Jepang, Arab atau Iran itu kita pasti bertahan. Saya yakin pasti bertahan. Cuman mungkin keberuntungan lah di sana yang akan keberuntungan lagi dan kejelian adik-adiknya kita. Ya, kejelian memanfaatkan peluang supaya efektif. Sedikit ada peluang tapi jadi gol kan bagus ya kan. Itu kayak kemarin lawan Korsel yang sudah 1 lawan 1. Nah, itu mestinya gol itu kan. Ya kan? Karena masih itu menit keberapa? Menit ke-20 karena masih menit awal lah, pertengahan. Pertandingan pertama, masih babak pertama. Masih dapat bola nih kayak gitu. Masih kan itu mental. Iya, mental itu. Oke, Bung Adi, terima kasih. Semoga bisa lah kita melaju terus ke di fase-fase berikutnya Piala Asia ini dan keberuntungan selalu ada di timnas kita. Ya, mudah-mudahan keberuntungan ini menular ke senior. Oh iya. Keberuntungan beruntung sampai final, beruntung lagi juara dong. Kalau ini sampai juara dunia pasti beda pandangannya ke timnas ini. Bibit pasti dibilang bibit dunia nih pasti kan. Ya cuma kembali lagi senior itu harus 10. Makanya senior harus menang nanti lawan Cina. Menang lawan Cina, menang lawan Jepang. Kalau bisa menang lawan Jepang itu kayaknya udah langsung 100 besar kayaknya. Bisa enggak? Belum. Karena ini kan baru 120-an, nanti ke 100 ya bisa. Bisa. Cina kalau kita nih prediksi Cina kalau kita kalahkan nanti itu kita naik sampai peringkat 100 belasan. Iya, belasan. Cina kan masih di
Dia ranknya 90-an. Iya 90-an kan. Ya. Itulah. Itu belasan kita 111-an. Nah, kan Jepang kan ring berapa ya? Urut berapa sih dia? 8 ya? 25 kalau nggak. Enggak, Australia Oh 25. ya, Australia yang 25 ya. Ya pokoknya di atas dia. Belasan di atas banget dia. Ya, dia belasan Kalau ya. kita ngalahin dia itu Joas. langsung 100 besar kita. Mungkin 90-an lah. Ya bisa. Iya kan? Atau setara dengan Cina jadinya kita ring FIFA gitu. Benar. Itu udah enak semua dia. Boy, enak banget. Cuman pertanyaannya Jepang mau mengalah nggak? Kalau kita menang lawan Jepang, kita menang lawan Cina, yang lainnya ada kesandung, lolos langsung peringkat, lolos Piala Dunia, ketiban duren. Kita langsung lolos itu. Iya bisa. Ya kecuali Australia kalah juga kan? Iya. Australia dan Arab kalah. Oh itu. Arab seri. Nah, terus Australia kan ketemunya Bahrain dulu. Arab juga kan? Iya terakhir. Saling bunuh itu. Iya saling bunuh. Iya kan? Saling bunuh. Kalau seri peluang kita gimana? Kita anggap menang. Ya, ntar dulu Australia lawan Bahrain gimana dulu? Kalau Bahrain menang, mereka baku hantam gitu. Kalau kalau kita doakan kan Bahrain biar menang. Iya, misal tapi nih. Kita menang juga lawan Cina, ya kan? Ya, kalau misalnya menang nih, Bahrain menang, kita menang, kan kita naik peringkat. Bahrain peringkat tetap dia peringkat 5. Tetap dia tetap peringkat 5, tapi asanya untuk mencapai ke Piala Dunia masih ada karena dia berjuang lolos ke round 4. Ya. Setelah itu dia lawan apa? Lawan Cina kan? Iya, lawan Cina. Kan hidup dan mati juga mereka berdua, Bahrain sama Cina. Kalau Bahrain menang ya kan? Terus kalau Arab Saudi kalah lawan Jepang, artinya kita ada di posisi ketiga. Arab Saudi ada posisi keempat. Kalau mereka seri di pertandingan terakhir kita menang lawan Jepang, kita yang peringkat 2. Tapi kalau Australia menang, ya intinya kalau jangan sampai Australia 2 pertandingannya Australia ini jangan sampai dia dapat poin kan? Iya. Harus kosong apa harus dapat 1 bisa nggak? Harus kosong. Harus kosong kan? Oh itu yang sulit. Harus kosong. Sedangkan makanya kita harus melihat pertandingan nanti. Jangan dulu pertandingan ke belakang. Pertandingan match kita lawan Cina ini kan? Ya, match lawan Cina. Karena semuanya masih ada berpeluang. Semuanya ada berpeluang. Kalau misalnya kita menang dan terus salah satu dari mereka menang, Arab Saudi ataupun Australia, ya udah kita masih bisa megang peringkat 3-nya. Round 4. Ya. Round 4 saya rasa sih gampang. Kalau kita menang lawan Cina, udah pasti round 4 kita. Iya. Iya. Sudah langsung tutup lah itu ya round 4. Oke dah ya. Iya. Kalau round 4 sih bagi saya ya bukan takabur ya, tapi setelah kita mengalahkan Raja Timur Tengahnya kan Bahrain kemarin. Raja Timur Tengah kalau saya lihat bukan Bahrain. Ya kemarin di Piala Teluk kan dia yang juara. Iya, Piala Teluk. Semua dikalahin tuh, Arab dikalahin. Terakhir di final kan lawan Oman dia. Bahkan tuan rumah Kuwait dikalahin. Iya. Tapi kan saya masih rada was-was kalau kita bertanding melawan negara-negara Timur Tengah. Karena mereka kan antara Timur Tengah, Bung Dangkas. Nah, sekarang Timur Tengah dengan Asia Tenggara, di mana anak AFF banyak di Timur Tengah. Jadi anak papi lah mereka. Jadi AFC maksudnya. Iya, AFC maksudnya saya. Jadi mereka masih diuntungkan dari wasit, dari Ya oke lah, pokoknya kita fokus di Cina dulu ya. Fokus di Cina dulu. Oke, terima kasih Bung Adi. Siap. Luar biasa nih, seru perbincangan. Karena kalau ngomongin timnas itu pasti banyak menggebu-gebu ya. Karena harapan kita kan selalu effortnya kita tinggi. Harapan kita selalu tinggi, semoga masuk Piala Dunia dua-duanya lah. Ada semua lah. Iya. Kelompok umur dan senior kan. U17 sudah masuk, tinggal menunggu. Yang terdekat kan memang senior kan. Iya. U23 masih belum kan, 20 juga masih belum ya. Masih dalam proses lah. Oke Bung Adi, sekian dulu. Saya Tangkas. Jadi, ciao. Ciao.